Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya coba untuk menjelaskan terkait dengan pengolahan data menggunakan VLOOKUP ya. Jadi murni menggunakan VLOOKUP. Kita akan coba membuat, jadi dalam aplikasi ini kita membuat sebuah laporan keuangan ya, sederhana, di mana di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi tabel laporan ini. Nah, datanya yang kita isikan dalam laporan ini kita menggunakan tabel induk ya, yang di atasnya ini digunakan sebagai acuan untuk mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Baik, yang pertama fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu pertama yaitu harus ada dua tabel atau lebih. Intinya untuk salah satu tabel itu kita jadikan sebagai tabel sumber. Nah, di sini nanti kita coba membuat sebuah tabel, kita beri nama tabel karyawan ya. Ya, jadi harus ada minimal dua seperti ini. Kemudian ada tabel data apa istilahnya? Data kunci ya. Nah, data kunci itu adalah data di mana di tabel satu dengan yang lain itu harus ada dan sama persis. Jadi contohnya ini ada R, di sini juga ada R, di sini ada S, di sini juga harus ada S. Tetapi untuk jumlahnya, jumlah rekodnya yang ada di laporan ini lebih dari satu boleh. Tapi kalau yang ada di tabel induk ini tidak boleh ada yang sama. Oke. Kemudian yang kedua, tabel induk ini harus diurutkan berdasarkan kode. Diurutkan ascending ya, dari atas ke bawah dengan cara begini. Yang pertama kita beri nama dulu. Yang kita beri nama itu adalah datanya saja. Jadi ini yang kita blok. Nah, jadi untuk judul kolom ini tidak, dari data yang paling atas sampai dengan data yang paling bawah kanan. Kita beri nama misalkan karyawan dengan cara kita klik pada name box. Jadi di blok dulu ya, di blok dulu, kemudian diklik di sini name box. Kita beri nama misalkan karyawan. Diakhiri dengan enter. Nah, saya jelaskan terkait dengan pemberian nama ya. Dalam pemberian nama itu dalam satu file itu tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Jadi harus satu nama satu file. Tapi kalau kita memberikan nama yang lebih dari satu boleh. Jadi misalkan karyawan, kemudian tabel barang, tabel penjualan dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau misalkan ini kita beri nama ini ya, tabel ini tadi kita beri nama karyawan. Kemudian di sini misalkan ada tabel lagi, kita beri nama yang sama. Nah, karyawan ya. Coba kita enter. Nah, dia akan kembali pada tabel yang sudah ada nama yang sama tadi ya. Jadi kalau kita mengetik nama yang berbeda akan menjadi sebuah nama, tapi kalau kita ketik nama yang sama dalam satu tabel, satu file, maka di sini nanti akan menuju sebagai pencarian untuk mencari, untuk menentukan atau untuk menuju tabel yang sudah diberi nama tersebut. Gitu. Baik, kemudian kita urutkan. Nah, oh ya maaf. Kalau misalkan ada kekeliruan, ini bagaimana untuk mengatasi? Kita tetap ingin menggunakan nama yang sama, tetapi kita keliru untuk memberi tabelnya, memilih tabelnya keliru. Kita bisa menghapus nama ini ya, namanya dihapus dulu dengan cara kita masuk pada sebentar. Nah, define name ini ya, jadi kita masuk pada define name manager.
Nah, ternyata di sini kalau kita klik ya. Nah, di sini ada karyawan ini. Berarti ada satu nama tabel yang masuk pada data satu file ini. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah, nah misalkan di sini kita mengeblok kurang ya, ada kolom yang kurang, maka yang kita lakukan yaitu masuk pada formula name manager, kemudian kita pilih nama yang sudah kita tulis, kemudian edit. Nah, kemudian masuk pada name edit, kita klik ini yang bawah, refer to, klik, baru kita blok. Nah, seperti ini. Kemudian kembali lagi, klik OK. Nah, ini nanti akan menggunakan nama yang sama, tapi yang terseleksi itu bisa diedit melalui fasilitas ini. Close. Nah, oke, sudah. Nah, kemudian pengurutan data. Nah, yang dimaksud dengan mengurutkan data ini adalah tidak hanya kodenya ini saja, tapi semuanya. Nah, seperti ini. Atau kita pilih karyawan, ya sama. Nanti akan mengeblok seperti ini. Nah, kemudian kita urutkan, masuk pada data, kemudian ascending. Nah, kalau kita mengeblok pertama itu dari sini, yang paling kiri sini, berarti nanti diurutkan berdasarkan seleksi yang paling kiri ini, ya. Klik, nah, gitu. Dan nanti ini kalau belum urut akan diurutkan. Jadi RST berarti ini sudah urut ya. Jadi tidak masalah, tidak ada perbedaan ya. Misalkan kita coba balik, descending, klik, nah RTS, jadi bolak balik itu ya. Oke, blok sort by, oh ya, kalau melalui sini, melalui yang advance ini, berarti kita menyeleksinya itu harus melalui sini ya, seperti ini. Jadi judul kolom ikut ini kalau kita menggunakan ini ya, advance ini. Nah, kita bisa mengurutkan dengan cara sort by-nya apa? Berdasarkan kode, berarti kita pilih kode. Kemudian diurutkan apanya? Nah, di sini ada cell value, berarti nilainya. Kemudian order, berarti urutannya A ke Z. Begitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi untuk mengurutkan, kita seleksi dari judul kolom, tapi untuk pemberian nama kita menyeleksi datanya saja, itu bedanya ya. Baik. Nah, kemudian kita coba untuk mengisi data pada jabatan. Jabatan ini kita mengisi dari tabel induk ini, tapi berdasarkan kode ini. Jabatan dan golongan diisi dari pembacaan tabel karyawan menggunakan VLOOKUP. Jadi kita murni menggunakan VLOOKUP. Rumusnya, jadi cara menuliskan rumusnya itu kita klik pada sel di mana data nanti akan diisikan. Nah, kemudian kita menuliskan bisa di formula di atas ini, tapi juga bisa menuliskan di sel tersebut ya. Oke, tapi yang jelas harus diklik dulu pada sel yang digunakan untuk meletakkan hasilnya. VLOOKUP mungkin di video saya sudah dilihat cara-caranya atau formulanya. Baik, formulanya yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka A8. A8 itu adalah sel kunci di tabel yang sama. Ini ya, jadi baris yang sama. Kemudian titik koma karyawan. Karyawan ini adalah tabel
induk tadi, nama dari tabel induk ini, kemudian titik koma 2, 2 ini adalah kolom atau nomor kolom yang diambil datanya. Jadi dihitung dari paling kiri dari tabel karyawan 1, 2. Nah, di jabatan inilah yang akan dimasukkan dalam kolom ini. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Di enter untuk menjalankan formula. Kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi langsung muncul atau ketemu hasilnya. S sekretaris, T bendahara, S lagi sekretaris, R kepala bagian, S lagi sekretaris. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk golongan. Nah, karena golongan ini sebenarnya sama ya fungsinya, hanya bedanya kita mengambil pada tabel kolom yang ke 1, 2, 3. Nah, kita tidak usah mengetikkan lagi, kita copy saja ini data ini. Tapi caranya yaitu kita klik pada formula untuk mencari atau menuliskan jabatan. Ini kita copy saja. Nah, cara mengkopinya seperti ini ya. Jadi kita klik di sini, kita copy yang ada di formula bar, kita blok, copy, jangan lupa ini di enter lagi, kemudian klik di golongan ya di sebelah kanannya, kita klik pada formulanya, paste ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hanya cukup merubah pada nomor kolom ya, 1, 2, 3. Karena apa? Kan sama ya, kuncinya sama, nama tabelnya sama, yang berbeda yaitu ini nomor kolomnya yaitu 3 ya, karena ini mengambil ini 1, 2, 3, langsung di enter. Nah, seperti itu. Kita copy ke bawah. Jadi ya untuk golongan. Nah, kemudian gaji pokok ini sama ya, gaji pokok di sini apa perintahnya? Gaji pokok diambil dari tabel karyawan, sama juga. Kita tinggal klik di sini, kita paste. Kemudian gaji pokok 1, 2, 3, 4, berarti kolom ke 4. Langsung saja kita ketik di situ, enter. Nah, jadi baik, sekalian kita format ya. Jadi gaji pokok kita format karena ini angka rupiah. Masuk home. Di sini kita ambil Indonesia Rp. Nah, kalau muncul seperti ini, tanda bakar seperti ini, jangan khawatir, bukan ini datanya hilang, tapi kolomnya memang kurang lebar. Nah, seperti ini, kurang lebar. Nah, kemudian ini untuk komanya di belakang koma ya, di belakang koma misalkan kita hilangkan, kita bisa seleksi ini, kemudian keliru ya ini ya. Jadi komanya kita mundurkan. Nah, seperti ini, menggunakan ini decrease desimal. Kalau ini increase desimal, kebalikannya. Oke. Semoga sampai di sini sudah paham ya. VLOOKUP murni ini. Nah, kemudian tunjangan. Nah, terkait dengan tunjangan, ini permintaannya tunjangan diisi dengan menghitung tunjangan kehadiran dikalikan dengan jumlah masuk dan dikalikan gaji pokok. Tunjangan kehadiran ini dari tabel karyawan, kemudian dikalikan jumlah masuk, kemudian dikalikan gaji pokok. Berarti di sini nanti kita tidak hanya menggunakan fungsi VLOOKUP, tapi kita menggunakan operasional perkalian ya, operasional perkalian. Yang pertama kita ambil dulu data ini seperti tadi, kita tidak usah menuliskan lagi, kita paste aja rumus untuk ini ya. Misalkan ini kita ambil, kita blok, copy, kita enter dulu biar formulanya tertutup. Kemudian kita klik di tunjangan. Nah, di sini kita
paste. Nah, di sini kita ambil kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kolom ke 5. Kemudian kita kalikan dengan jumlah masuk. Kali di dalam Excel itulah adalah tanda bintang ya. Kemudian sel ini jumlah masuk. Jumlah masuk ini berarti sel E8. Kemudian kita kalikan dengan gaji pokok, yaitu F8. Kemudian akhiri dengan Enter. Oke, kenapa kok seperti ini? Ada yang tahu? Seperti ini karena dalam penulisan tipe data ini ada yang tidak sesuai. Kalau di dalam Excel itu tipe data sangat penting, sehingga kita harus memperhatikan betul tipe-tipe data. Kalau di sini tadi ada pemecah ribuannya titik, berarti untuk menuliskan koma, pecahan koma itu harus menggunakan koma. Nah, di sini tertuliskan titik, sehingga ini bukan menjadi tipe angka yang bisa dikalikan, tapi tag ya, sehingga muncul nilai seperti ini. Jadi mungkin ada teman-teman mencoba ini muncul value, berarti ada salah satu tipe data yang tidak sesuai. Coba kita edit. Baik. Nah, seperti ini. Jadi koma. Setelah kita ganti koma, ini sudah muncul di data apa ini? Data angka hasil dari formula ini tadi ya. Jadi kalau muncul seperti itu tadi, kita harus mengecek tipe-tipe data yang kita masukkan dalam formula ini. Gitu. Kita copy ke bawah. Nah, kemudian kita mainkan, misalkan ya, ini untuk formatnya sama dengan di gaji pokok. Ini tidak usah di format seperti tadi. Caranya kita cukup mengambil formatnya ini, mengcopy formatnya. Jadi kita klik salah satu di gaji pokok, kemudian kita gunakan ini format painter, klik, kemudian ini kita klik, geser ke bawah. Nah, sudah jadi ya. Jadi cukup mudah untuk mengcopy format di dalam Excel. Kemudian total gaji, ini total gaji berarti gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Ini tidak menggunakan formula yang rumit ya, cuman penjumlahan biasa. Oke, jadi formulanya sama dengan F8 gaji pokok plus G8 tunjangan. Oke. Sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian jumlah, berarti jumlah total ini yang dimaksud. Kita menggunakan ya, kita pilih di selnya ini auto sum. Nah, akan terblok seperti ini. Kalau misalkan hanya menjumlahkan tidak semua ya sampai ini, berarti ya kita klik dan geser saja. Nah, seperti ini. Biasanya yang kita, berarti ini yang kita jumlahkan itu hanya 1, 2, 3, 4 sel. Tapi kalau ini keseluruhan, kita tarik ke bawah sampai bawah ya, ini, kemudian enter. Muncul seperti tadi ya, berarti ini tidak cukup. Kita geser ke kanan, kita lebarkan. Baik, jumlahnya yaitu 13.751.000. Apakah sudah benar pekerjaan teman-teman? Silakan dicek lagi kekeliruannya di mana coba. Kemudian rata-rata, berarti kita menggunakan average. Nah,
kita gunakan ya, kita klik di sini. Oke, average. Nah, kalau muncul seperti ini berarti ada satu sel yang ini seharusnya tidak, ya yang bawah, yang jumlah ini tidak. Maka kita menyeleksi ulang. Nah, klik dan geser sampai di sini saja. Oke. Lepas, enter. Baik. Jadi untuk rata-rata menggunakan average, untuk jumlah menggunakan auto sum. Baik, sudah satu pekerjaan ya, ini sudah kita kerjakan. Saya rasa tidak terlalu rumit ya, dan cukup cepat ya. Jadi dari aplikasi ini tadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP saja untuk mengolah data ya. Untuk video berikutnya nanti akan saya share contoh aplikasi menggunakan kombinasi antara VLOOKUP, left, dan if dalam mengolah data di Excel. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.